Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate pas. Di video kali ini saya akan melanjutkan di pembahasan di video yang sebelumnya terkait apa saja kriteria yang menjadi kriteria penilaian para wasit juri. Untuk kriteria penilaian sendiri sudah saya buat, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi, nanti saya taruh link juga di sana untuk kriteria penilaian dari para juri untuk memutuskan nilai itu seperti apa. Nanti bisa dilihat ya. Untuk di video kali ini saya fokus membahas terkait masalah diskualifikasi dan apa saja yang bisa mengurangi nilai-nilai dari atlet itu, pengurangan nilai ataupun kita bahasakan pelanggaran ya. Jadi di pasal 5 kriteria penilaian kata itu di item ke-6 itu ada diskualifikasi itu ada 8 ya. Atlet itu bisa diskualifikasi oleh 8 kriteria ya, 8 kesalahan. Kemudian selanjutnya kalau untuk pengurangan nilai ataupun pelanggaran itu ada 7 item ya yang harus dihindari atlet untuk dikurangi nilainya. Sebelum lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu agar tetap bisa mengikuti update video kami yang kami buat untuk teman-teman di video-video kami berikutnya. Jadi langsung saja, di video kali ini saya akan membahas terkait masalah beberapa item pelanggaran atau yang bisa mengurangi poin dari atlet kata. Pertama, menampilkan atau menyebutkan kata yang salah ya. Pertama, menampilkan atau menyebutkan kata yang salah. Jadi misal contohnya dia nyebut Yan Sodan begitu, kata satu begitu, yang Sodan ternyata yang dimainkan adalah Yan Nidan, ataupun bisa sebaliknya ya, menyebut kata Yan Nidan ternyata yang ditampilkan adalah kata Yan Sodan begitu, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, atlet tidak hormat. Yang kedua adalah atlet itu tidak hormat baik di saat sebelum melakukan menampilkan kata dan setelah. Sebelum dan sesudah itu wajib hormat. Jika tidak hormat, maka atlet itu akan didiskualifikasi. Jadi hati-hati. Jadi teman-teman pelatih juga harap menekankan hal yang demikian. Jadi saat posisi atlet sudah masuk di tengah-tengah matras itu wajib hormat sebelum memainkan kata dan setelah memainkan kata. Jika tidak hormat maka itu akan didiskualifikasi, yang artinya nanti misalnya sekalipun di awal sebelum memainkan kata dia hormat, atletnya penampilannya bagus, tapi di terakhir setelah memainkan kata atlet tidak hormat, itu poin yang tadi sudah terkumpul itu bisa dikembalikan ke 0. Makanya teman-teman harus hati-hati ya. Jadi dibiasakan. Ini terutama untuk pemula, adik-adikku, anak-anakku semuanya. Intinya adalah hormat sebelum dan sesudah memainkan kata. Jadi pas masih di tengah-tengah matras itu ya, bukan di luar matrasnya ya yang dihitung. Tapi setelah maju, jadi di tengah-tengah matras, atlet itu harus hormat sebelum dan sesudah memainkan kata. Kemudian yang ketiga, jeda yang secara nyata atau misal kayak dia terlihat lupa. Contoh misal saat dia memainkan kata Yan Sodan misalnya, kata satu. Begitu kiai dia yang kiai pertama ternyata dia lupa gerakannya, dia terhenti kayak bengong apa itu, maka itu termasuk di diskualifikasi. Tapi kalau jeda pam kiai kemudian dia melanjutkan, itu masih bisa masuk ke pelanggaran. Jadi ada beda antara
pengaturan ritme, lupa, ataupun berhenti sama sekali. Jadi dia tidak ingat sama sekali ya, tidak ingat sama sekali lanjutan katanya ya. Jadi itu yang ketiga, poin ketiga itu adalah jeda yang nyata atau berhenti, dia terhenti, tak bisa melanjutkan memainkan katanya ya. Oke, yang keempat, atlet itu akan didiskualifikasi ketika dia mengganggu posisi juri. Mengganggu posisi juri untuk yang keempat ini salah satu contohnya, misal di meja para juri, judges itu ya, di meja para juri atlet ternyata majunya terlalu berlebihan ya, makanya atlet juga harus mengerti betul posisi dia untuk memulai kata. Oke, kemudian yang kelima, sabuk terlepas ya. Ini sabuk terlepas artinya dia terlepas sampai tergeletak di atas matras. Atlet itu didiskualifikasi ya, makanya atlet itu harus belajar memakai sabuk yang benar. Yang keenam adalah kalau untuk di kata beregu di final misalnya dan untuk perebutan medali, dia tidak boleh memainkan kata dan bungkai plus bungkai itu lebih dari 5 menit, maksimal 5 menit ya, maksimal 5 menit untuk kesiapan atlet itu memainkan kata dan bungkai ya. Jadi kalau lewat 5 menit, misal 5 menit lebih berapa detik, itu sudah bisa didiskualifikasi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sama juga untuk beregu ya. Untuk beregu, tim beregu ya, kata beregu itu saat memainkan bungkai tidak boleh ada guntingan ke leher ya, seperti guntingan pakai kaki ya, si menyilang ya, serangan ke arah leher itu tidak dibolehkan. Guntingan ke arah leher itu bisa didiskualifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu tidak patuh pada aturan perintah juri. Tidak patuh, misal disuruh kamu agak maju begitu, atau munduran, ataupun ada dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan attitude di karate, misalnya dia emosi atau mengeluarkan bahasa kasar, itu juga bisa didiskualifikasi. Jadi selain atlet itu harus punya skill dan kemampuan, attitude itu juga penting dalam sebuah pertandingan ataupun saat kita latihan bela diri karate. Oke, itu untuk yang 8 poin, 8 item kenapa atlet itu bisa didiskualifikasi. Mengacu pada buku perwasitan atau aturan di perwasitan itu ada 7 ya, ada 7 item, yaitu pertama, atlet ini hilang keseimbangan ya. Hilang keseimbangan artinya tidak terlalu berlebihan, misal bergeser kaki sedikit, itu termasuk pelanggaran, bukan diskualifikasi. Yang kedua adalah tidak benar. Jadi yang tidak benar di sini artinya dia seperti melakukan pukulan ya, artinya yang mestinya ke arah judan tapi ternyata dia pukulannya ke arah jodan gitu. Jadi ini juga termasuk kriteria yang bisa mengulangi nilai. Makanya atlet itu dibina ataupun latihan di rumah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh para pelatih ya. Jadi kalau arah pukulannya itu benar-benar cudan, ya cudan, jangan naik lagi. Kalau udah naik sampai di atas leher itu masuk jodan. Pokoknya udah dari leher ke atas itu kriterianya jodan begitu. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai nanti pukulan cudan ternyata dia masih ke arahnya samping begini ataupun ke atas, itu jodan. Yang ketiga adalah tidak sinkron ya. Ketidaksinkronan artinya di sini termasuk yang masalah transisi dari setiap gerakan.
salah satu contoh misal ketika atlet ini hanya mencari kecepatan ya, tapi tidak sampai selesai gerakannya ya. Jadi bentuk utuh dari gerakan itu harus tetap ditampilkan. Salah satu contoh misal di Gojo Shioshu sering sekali terjadi. Jadi dari proses begitu dorongan di sini belum selesai sudah berputar saking mau cepatnya, padahal dari gerakan itu harus maksimal selesai dulu. Jadi sinkron atau gerak tubuh itu harus benar-benar maksimal. Jika tidak maksimal maka itu masuk dari kategori pengurangan nilai ya. Kemudian yang keempat yaitu isyarat yang seperti hentakan ataupun memanipulasi ya, seperti sentakan ke dada yang harusnya seperti posisi pukulan yang benar itu adalah dorongan full begini, ternyata dia sengaja hanya untuk memanfaatkan baju. Dihentak-hentakan itu adalah sebuah pelanggaran yang nyata, termasuk suara nafas yang tidak masuk akal ya. Suara nafas yang benar itu kan dari core itu ya, dari perut itu yang benar ya, nafas yang benar nyata. Jadi bukan dibuat-buat oleh suara mulut hap. Itu sudah larinya ke pelanggaran yang memang serius sekali itu. Sama dengan pengurangan nilai saat atlet itu goyang atau hilang keseimbangan. Jadi jangan main-main ya. Jadi atlet itu tidak boleh memanipulasi tenaga ataupun apa, itu kriteria bisa pelanggaran atau pengurangan nilai. Oke, jadi yang natural saja. Jadi melakukan gerakan itu natural, tidak usah dibuat-buat, apalagi ditambah dengan suara mulut yang berlebihan, itu bisa mengurangi nilai. Jadi itu yang 4 item tadi. Kemudian yang kelima, sabuk terlepas tapi masih dalam posisi terikat di pinggang. Artinya sabuknya yang diikat itu terlepas, tapi masih sampai dia menyelesaikan kata itu masih tidak sampai tergeletak di atas matras. Itu masuk kriteria pengurangan nilai, bukan diskualifikasi. Kalau sudah tergeletak semua sabuknya jatuh di matras, maka atlet itu masuk diskualifikasi, bukan pelanggaran lagi ya. Nah, kemudian yang kelima, jeda waktu yang terlalu berlebihan. Jadi kebanyakan anak-anak kita yang sekarang itu ya adalah seperti kalau bahasa kita itu lebay. Mereka lebay, kadang-kadang hormat pun terlalu dibuat-buat sedemikian rupa ya. Ataupun saat menyebutkan kata itu yang menjadi catatan penting di kita ya. Terutama adik-adik yang baru belajar, termasuk teman-teman pelatih, agar bisa memantau hal yang demikian ya. Saat misal menyebutkan kata, boleh dia kencang, tegas, memang itu yang harus ya saat menyebutkan kata, tapi tidak lebay ya, tidak sampai terlalu bergetar berlebihan. Contoh misal, yang sudah gitu kan. Jadi tidak perlu yang sudah. Nah, banyak ternyata ada kita yang begitu ya. Jadi kita harapkan atlet itu tidak lebay ya, tidak terlalu berlebihan, jeda waktu yang berlebihan, ritme saat memainkan kata juga tidak terlalu berlebihan. Saat penghormatan misalnya, cukup begitu dia sudah posisi hormat, tunduk, begitu dia tunduk, bangun lagi. Jadi jangan terlalu berlebihan, lambat sekali. Hormatnya saja bisa sampai 15 detik kadang-kadang ya, itu termasuk pengurangan nilai. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ya, ada 7 item yang dipelanggaran di sini.
Yang terakhirnya itu kalau di kata beregu itu adalah kurangnya kontrol ya, kurang kontrol saat menampilkan bungkai. Itu termasuk kriteria pengurangan nilai. Jadi supaya jelas antara kapan atlet ini bisa masuk kategori didiskualifikasi ataupun hanya sebatas pelanggaran. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Untuk yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe-nya, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat semuanya. Silahkan share dan komen kalau memang ada kritikan ataupun permintaan request video yang mau saya bahas untuk video selanjutnya. Silahkan tuliskan saja di kolom komentar, dan teman-teman bisa share ya ke dojo ataupun di sosial media teman-teman untuk lebih meluaskan lagi ya pengetahuan yang memang kita anggap sederhana, tapi memang banyak orang yang belum tahu gitu. Jadi satu saja pengetahuan ataupun ilmu yang bisa kita bagi itu insya Allah akan bermanfaat bagi semuanya ya. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam karate, os, tetap semangat latihan.